Baik, pemirsa kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama para narasumber, termasuk juga Dr. Siti Nadia yang baru saja bergabung di segmen ini. Prof. Zubairi mungkin bisa terlebih dahulu berikan pandangannya, Prof. Memang kita tahu bahwa saat ini sudah ada kelonggaran, itu wajar saja terjadi, walaupun memang jangan sampai terburu-buru begitu, jangan sampai kebablasan. Tapi rasanya kalau kita melihat kelonggaran yang terjadi sekarang, sudah tidak ada social distancing, jadi artinya sudah tidak menerapkan 3M sepenuhnya, karena juga seperti contohnya, Prof, di kereta ataupun di alat transportasi lainnya juga tidak ada lagi pembatasan jarak, kemudian juga untuk bepergian tidak perlu lagi testing, antigen, sehingga juga mungkin artinya 3T, masalah testing juga tidak terlaksana dengan maksimal. Bagaimana mengenai hal ini, Prof? Iya, jadi kalau dari lihat penurunannya kan misalnya pada hari ini sudah turun banyak banget dari segi melandai, memang benar melandai. Namun ada beberapa catatan, jadi kita tahu bahwa Yogyakarta yang nggak jauh dari Jakarta itu masih merah. Kemudian ada beberapa wilayah yang masih terjadi peningkatan, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, kemudian Gorontalo dan NAD. Jadi memang memerlukan kehati-hatian. Jadi kita juga harus belajar dari negara lain. Kelihatannya banyak negara yang tidak memberlakukan sama, jadi harus dibedakan. Jadi misalnya Inggris itu ternyata ada England, ada Scotland, ada Irlandia Utara yang peraturannya beda-beda. Di Skotlandia bahkan masih pakai denda kalau nggak pakai masker. Kemudian loncat ke Amerika itu ternyata Hawaii itu masih negara bagian yang baru nanti akhir Maret akan memberlakukan damai. Kemudian walaupun begitu juga gubernur beberapa negara bagian memberi kesempatan kepada kota ataupun daerah untuk memberlakukan aturannya sendiri. Jadi ada dan ada tertentu untuk aturan sendiri. Sedangkan beberapa wilayah yang lain, provinsi yang lain jelas sekali sudah menurun untuk siap-siap damai. Jadi Indonesia kan memang luas sekali. Yeah. Dan kalau juga belajar dari damai di dunia ini ternyata ini data yang saya dapat per hari ini, itu peningkatan dalam seminggu terakhir ini lumayan mengkhawatirkan. Jadi misalnya Inggris itu naiknya 43% jumlah kasusnya. Kemudian Belanda naiknya 60%. Bahkan Finlandia itu tinggi banget. Finlandia itu 84% naik setelah beberapa hari melakukan damai. Jadi memang kita harus hati-hati banget, monitor evaluasi harus ketat. Kalau terjadi kenaikan, kalau terjadi klaster-klaster baru, ya mohon dipikirkan ulang untuk kembali ke PPKM yang lebih tinggi. Baik, kita langsung saja minta tanggapan dari Dr. Nadia. Bagaimana Dr. Nadia melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Zubairi juga? Apakah dengan kondisi negara kita yang begitu luas, bisa mungkin diterapkan seperti itu? Apakah nanti akan ada kebijakan yang terpisah-pisah tergantung dengan kondisi daerah masing-masing? Atau juga mungkin bisa dijelaskan bagaimana rencana pemerintah ke depannya terkait masa transisi ini, Dr. Nadia? Silakan. Ya, yang pertama adalah PPKM tetap menjadi indikator ya daripada evaluasi laju penularan maupun evaluasi daripada respon dari setiap kabupaten kota dan provinsi. Dan artinya bahwa dengan PPKM ini memonitor ya seberapa besar tadi yang disampaikan oleh Prof. Zubairi, apakah kalau kita belajar lihat dari negara-negara lain yang melonggarkan aturan dari protokol kesehatan, itu kemudian terjadi lonjakan kasus. Tentunya PPKM level yang kita evaluasi setiap minggu ataupun nanti setiap 2 minggu itu akan memberikan sinyal alarm kepada kita untuk kemudian menentukan seperti apa tindakan untuk pembatasan dari mobilitasnya. Jadi kalau kita lihat tentunya level daripada PPKM tadi sudah mengarahkan ya untuk merestriksi sebagian mobilitas ataupun juga kebijakan-kebijakan aktivitas dari masyarakat. Tentunya kembali lagi bahwa seperti pelonggaran pemeriksaan PCR atau pelonggaran kemudian jaga jarak di KRL ataupun pelonggaran aktivitas lainnya, ini tentunya akan selalu dievaluasi, dilihat bagaimana dampaknya terhadap laju penularan, sehingga memang betul-betul peningkatan kasus itu tidak menjadi beban daripada fasilitas pelayanan
kesehatan. Baik, Dokter Nadia. Kemudian kita juga akan mengetahui pemirsa ini bagaimana dengan suara masyarakat. Apakah memang setuju dengan kelonggaran ini? Apakah memang sudah satu suara juga dengan pemerintah yang berupaya untuk melakukan transisi? Langsung saja, rekan kami Hijul Akbar akan juga memberikan informasinya untuk Anda. Hijul, silakan. Ya, selamat malam Putri. Indonesia sudah dalam persiapan peralihan menuju endemi dari pandemi. Dan hal ini ditujukan juga dengan pelonggaran aturan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dilakukan secara bertahap. Contohnya seperti untuk sarana transportasi, di mana untuk syarat pelaku perjalanan dalam negeri ini sudah tidak perlu menunjukkan hasil negatif PCR ataupun swab antigen. Kemudian juga ada peningkatan kapasitas untuk transportasi umum, transportasi publik dari yang sebelumnya 45% menjadi 60% dan sudah tidak dilakukan lagi social distancing ataupun jaga jarak. Dan dalam peralihan ini kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat. Langsung saja. Halo, selamat malam. Oh iya, selamat malam. Mas dengan Mas siapa? Afnan. Mas Adnan, minta waktunya sebentar untuk wawancara ya. Bisa diri sebentar? Oh iya, boleh. Baik Mas Adnan, ini pemerintah sudah berencana untuk beralih dari pandemi menuju endemi. Ini artinya protokol kesehatan sudah mulai diperlonggar. Ini tanggapannya seperti apa Mas Adnan? Oke, gitu ya. Jadi untuk pandemi menuju endemi ini, menurut saya ini ada sebuah sisi ya. Yang satu adalah sisi yang harus kita khawatirkan, yaitu ketika kita menganggap transisi ini sudah mulai terjadi, lalu pasti kita sudah mulai lengah dan biasa saja gitu. Nah, harusnya kita lebih perhatikan lagi, dengan adanya transisi itu bukan berarti COVID ini sudah tidak ada. Tapi transisi menuju endemi berarti kita masih memasuki uji coba dalam endemi ini. Dan memang itu harus kita perhatikan. Karena memang di dalam momentum-momentum inilah masyarakat mulai berpikir bahwa oh udahlah COVID udah sedikit lagi selesai dan lain sebagainya. Sehingga itu bakalan menumbuhkan klaster baru gitu. Sehingga warga-warga nih yang tadi pakai masker begitu mendengar kabar itu mungkin sudah melepas masker dan lain sebagainya. Dan menurut data yang baru saja saya dapatkan gitu ya, kurang lebih di Jakarta ini sudah ada 3.000 yang terkonfirmasi pada hari ini gitu. Walaupun tingkat kesembuhannya sudah mencapai 96% ya. Akan tetapi itu tetaplah masih berbahaya. Apalagi kalau memang orang terdekat ataupun siapapun yang kita sayang itu terkena gitu kan, itu sangat merugikan. Sehingga memang transisi ini menunjukkan sebuah kabar yang bagus. Akan tetapi tidak melupakan bahwa COVID itu masih ada, COVID itu masih berbahaya, lindungilah keluarga kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih Mas Adnan atas ini tanggapannya. Ya, kami juga akan menanyakan masyarakat lain ya. Halo, selamat malam Mas. Malam. Dengan Mas siapa? Dengan Ferry. Mas Ferry bisa diri sebentar Mas Ferry. Mas Ferry ini mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai pandemi menuju endemi ini. Bagaimana? Ya, yang pasti saya sebagai masyarakat ya pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang sebuah anugerah dari Allah yang memang kita sudah transisi nih yang tadinya pandemi menuju endemi. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak bisa yang namanya meremehkan gitu ya terkait dengan kesehatan pribadi, lalu juga terkait dengan kebersihan ini harus dijaga. Kenapa? Karena ini keberlangsungan saat ini tuh tergantung dari setiap individu juga. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, kebersihan, bicara juga terkait dengan pola hidup yang memang harus benar-benar lebih diperhatikan karena bahwasanya kita ini sebagai individu ini mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar. Artinya kita ini juga tidak bisa meremehkan ini. Poin selanjutnya adalah menuju endemi ini kita harus berpikir positif sebagai masyarakat karena yang perlu kita sadari semua penyakit itu berawal dari pikiran. Nah ini memang kita harus menciptakan suasana yang bagus untuk pribadi dan untuk lingkungan. Artinya positive thinking, melakukan hal yang positif, lalu juga bisa juga kita memberikan efek-efek yang bagus untuk semua. Terima kasih Mas Ferry atas tanggapannya. Ya, itu tadi tanggapan dari dua masyarakat mengenai peralihan endemi. Memang menurut mereka untuk peralihan itu bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Kami kembalikan ke studio. Informasi tentang bagaimana pendapat, keinginan juga dari masyarakat tadi sudah mewakili masyarakat lainnya. Saya sepakat tadi bahwa kita harus tetap positive thinking apapun yang terjadi. Pemirsa, kami akan rehat sejenak, tapi saat kami kembali kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pendapat narasumber. Karena kalau kita lihat agenda ke depan di tanah air kita ini makin banyak. Ada momen lebaran, kemudian juga ada agenda-agenda di mana Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional. Artinya mobilitas masyarakat juga akan semakin tinggi. Bagaimana kemudian hal ini bisa berpengaruh terhadap upaya untuk bisa mencegah pertambahan kasus, kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan ulasan-ulasannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.